哼，倒是长进不小。这摆出，那暮云是明天本尊有时间，知道十分了解的天才。是，多谢蛇尊。蛇尊者算什么东西？哦，明天就让这个蛇尊……哎，好了好了，我如果能够成为蛇尊者身上多炼丹之士，许多内门弟子都争着，恐怕还有什么随手就帮你了。是。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 271 sampai 275. Di bagian sebelumnya, Muyun sempat diculik oleh Maharaja Rocaka, hingga pada akhirnya dia itu jatuh ke wilayah Gunung Pedang Surgawi. Itu bisa terjadi karena ledakan yang dibuat oleh Yun Xianyao. Di Gunung Pedang Surgawi, Muyun mendapatkan seorang teman baru yang menyelamatkan dirinya yang bernama Zhouzi. Dan yang mendapatkan teman baru, Muyun dan Zhouzi sempat ditindas oleh seorang senior bernama Liao Ming. Muyun yang tak terima dan kejadian itu pada akhirnya memutuskan untuk menghabisinya. Setelah menghabisi Liao Ming, tiba-tiba saja Muyun dan Zhouzi dipanggil oleh Baitu Jian. Kemudian mereka diangkat oleh Baitu Jian untuk menjadi asisten di ruang pemuniannya. Selain itu, Muyun juga diangkat menjadi pengawas puncak Wuxia menggantikan Liao Ming. Scene berlanjut di ruangan Baitu Jian. Selepas Muyun dan Zhouzi pergi, Baitu Jian menjadi bertanya-tanya apakah ini semua hanyalah sebuah kebetulan saja. Karena bagaimanapun, Muyun dapat mengkombinasikan rumput 100 sungai dan bunga ginkgo menjadi sebuah pil yang sangat efektif. Pasalnya, sebagai murid tukang, rasanya mustahil jika Muyun dapat menemukan efek istimewa dari kombinasi dua rumput obat. Bahkan bisa menggunakannya dengan sangat terampil. Merasa penasaran, Baitu Jian pun memutuskan bertanya kepada seniornya yang bernama Si. Oh. Singkat cerita, Baitu Jian akhirnya tiba di ruangan seorang alkemis yang paling terkenal di Gunung Pedang Surgawi, yakni Si. Baru saja Baitu Jian datang, Si langsung menyinggung dia mengenai pakaian Baitu Jian yang terlalu tomboy. Sehingga Baitu Jian itu sempat ingin pergi meninggalkan Si. Oleh karena Si merasa penasaran dengan alasan dia datang kemari, Si pun bertanya kepada Baitu Jian mengenai tujuan kedatangannya. Baitu Jian kemudian memberitahu kalau kombinasi rumput 100 sungai dan bunga ginkgo ternyata dapat menyembuhkan luka serius pada praktisi. Mendengar ucapan Baitu Jian, Si pun merasa kagum dengannya yang mampu mempelajari kedua kombinasi bahan obat tersebut. 哼，倒是长进不小。 Lantas Baitu Jian langsung mengklarifikasi bahwasanya bukan dia yang menemukan kombinasi itu, melainkan salah satu murid tukang dari puncaknya. Sontak Si merasa terkejut dengan hal demikian. Pasalnya tidak mungkin seseorang asal menebak lalu menemukan efek dari kombinasi rumput 100 sungai dan bunga ginkgo. Merasa penasaran, Si pun meminta Baitu Jian untuk membawa para murid tukang tersebut. Namun Baitu Jian menolaknya karena ia menganggap kalau murid tukangnya hanya mengkombinasikan kedua bahan itu secara asal-asalan. Si yang tidak setuju dengan pendapat Baitu Jian langsung menjelaskan jika ada kesalahan pada kombinasi kedua bahan obat itu, maka seharusnya efek obatnya akan hilang. 这摆出，那暮云是明天本尊有时间，知道十分了解的天才。是，多谢蛇尊。 Di sisi lain, tepatnya di ruang pemunian, terlihat Muyun dan Zhouzi sedang mencari bahan-bahan obat untuk membantunya dalam memunikan sebuah pil kelas 3. Selesai menemukan seluruh bahan obat yang diperlukan, Muyun mulai memasukkan bahan-bahannya ke dalam tungku. Pada saat itu, Zhouzi merasa sedikit ketakutan. Sebab jika Baitu Jian menciduk mereka yang mengambil bahan-bahan obat tanpa melapor, pasti mereka berdua akan mendapat hukuman dari Baitu Jian. Sambil meminum pilnya, Muyun mencoba menenangkan Zhouzi dan mengatakan kalau dia akan memunikan sebuah pil kelas 3 untuk membantunya dalam meningkatkan ranahnya. Dalam 10 pil itu, 2 pilnya akan diminum oleh Muyun dan Zhouzi, sedangkan sisanya bisa dilelang. Sehingga kristal roh yang didapat nanti bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan obat. Meskipun begitu, Zhouzi begitu takut kalau Muyun nanti gagal memunikannya. Karena jika Muyun gagal, maka mereka berdua harus mengganti rugi sebanyak 3000 kristal roh. 老爸，不成，两件事情有关系吗？不成功，你我不得被白石姐夫。 Beberapa saat kemudian, pemunian pun selesai dan secara mengejutkan, Muyun memberitahu kalau dirinya gagal melakukan pemunian. Menyadari Muyun yang gagal memunikan pil, Zhouzi sontak menjadi begitu cemas dan takut dimarahi oleh Baitu Jian.
Untuk melindungi Muyun dari amarah Baitujian, Joji secara jantan menyuruh Muyun untuk segera pergi. Sedangkan dirinya akan bertanggung jawab atas semua bahan yang diambil oleh Muyun. Usut punya usut, Muyun ternyata hanya gagal memunikan 1 pil dari 10 pil yang ia munikan. Dengan kata lain, 9 pilnya berhasil dimunikan oleh Muyun. Kegagalan itu bisa terjadi karena Muyun sempat tidak fokus saat dirinya berbicara dengan Joji. Terjadilah sebuah kesalahan yang menyebabkan pilnya meledak. Muyun merasa tak menyangka kalau dirinya bisa gagal dalam membentuk pil kelas 3. Padahal dulu Muyun sudah sering memunikan pil kelas 10 dengan mudah. Meskipun begitu, Muyun juga merasa bersyukur akan kegagalannya. Sebab dengan kegagalan itu, Muyun benar-benar bisa menunjukkan kultivasinya sekarang, yaitu ranah tubuh fisik tingkat 8. Kemudian Muyun menyuruh Joji untuk menjual pil kelas 3 itu secara diam-diam saja. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Baitujian datang dan langsung menyuruh Muyun untuk menyerahkan pilnya. Pada saat itu, Baitujian tampak sangat terkejut melihat pil penyuci hati kelas 3 yang begitu sempurna. Pasalnya, harga untuk 1 pil itu seharga 5.000 kristal roh. Terlebih lagi, Si juga sering meminta Baitujian untuk membuat sebuah pilnya sendiri. Namun, sebanyak apapun Baitujian mencoba, ia tidak pernah menemukan rasio yang tepat. Baitujian kemudian mengatakan kalau dirinya akan berusaha mencari tahu identitas Muyun yang sebenarnya. Lantas Baitujian langsung bertanya kepada Muyun mengenai pil kelas berapa yang bisa dibuat olehnya. Sebagai posisinya sekarang yang hanya merupakan murid tukang. Dan begitu percaya diri, Muyun mengatakan kalau ia bisa membuat pil kelas 5. Dan karena hanya sekarang yang masih berada di ranah roh tingkat 1. Baitujian kembali bertanya kepada Muyun mengenai bagaimana cara dia menemukan keefektifan antara bahan obat rumput 100 sungai dan bunga ginkgo. Mendengar pertanyaan itu, Muyun enggan menjawabnya dan mengatakan kalau dirinya berasal dari keluarga alkemis, sehingga ia tak bisa membuka semua rahasia tentang alkemis. Oleh karena Muyun menolak memberitahunya, Baitujian memutuskan untuk tidak berniat ingin mengetahui lebih dalam. Ia juga memberitahu bahwasanya pada esok hari Baitujian akan membawa Muyun untuk menemui Si. Mendengar nama senior Si, Joji tampak merasa ketakutan. Pasalnya di seluruh gunung pedang surgawi, Si dianggap sebagai seorang dewa. Joji menjelaskan kalau di 3000 dunia kecil, ada 3 orang yang tak boleh disinggung. Yang pertama adalah seorang master jalan formasi yang merupakan master formasi roh. Yang kedua adalah seorang pandai besi yang dapat membuat senjata suci. Dan yang terakhir adalah seorang alkemis seperti Si. Bukannya takut, Muyun hanya merasa kagum dengan penjelasan Joji. Apalagi Muyun yang dulu sudah menguasai ketiganya. Joji memberitahu kalau Si adalah alkemis nomor 1 di Gunung Pedang Surgawi yang memiliki sifat eksentrik. Lagi-lagi Muyun sama sekali tak menunjukkan ekspresi takut. Sebaliknya, dia itu justru mengolok-ngolok Si. 蛇尊者算什么东西？明天就让这个蛇尊哎，好了好了，如果能够成为蛇尊者山上多炼丹之士，许多内门弟子都争着。恐怕还有什么哪有？ Singkat waktu, pada keesokan harinya, akhirnya Baitujian membawa Muyun menuju ruangan Si. Sampai di sana, secara mengejutkan, 2 wanita biduan keluar dari ruangan senior Si. Setelah itu Baitujian memberitahu Si kalau ia sekarang sudah membawa orang yang ingin ditemui oleh Si, yaitu Muyun. Si pun langsung bertanya mengenai identitas Muyun dan dari mana dia mempelajari pemunian pil. 随手就帮你了，你可是知道我的规矩的人。您忘了吗？您说我看看。 装的还挺。 Muyun menjawab bahwa dirinya bisa mempelajari pemunian pil karena itu merupakan warisan dari keluarganya yang telah hancur. Si kembali bertanya kepada Muyun mengenai bagaimana dia bisa mengetahui keefektifan rumput 100 sungai dan bunga ginkgo. Selepas bertanya, Si tiba-tiba ingin menyentuh Muyun sehingga Muyun langsung mencoba menangkap tangan Si. Sambil memberitahu dirinya bisa mengetahui keefektifan rumput 100 sungai dan bunga ginkgo adalah karena sebuah bakat. Muyun menjelaskan kombinasi rumput 100 sungai dan bunga ginkgo perlu digabungkan satu sama lain berdasarkan usia dan efek keduanya. Penggabungan kedua bahan obat tersebut dapat disimulasikan dan rasio yang tepat. Jadi tanpa rasio yang tepat maka hanya akan mengalami kegagalan. Mendengar penjelasan Muyun, Baitujian menjadi paham kalau selama ini kegagalannya berasal dari rasio yang tidak tepat. Muyun kembali menunjukkan pemahamannya tentang pil dan penjelasan bahwasanya kombinasi proporsional dari buah giok elang dan daun beris putih dapat membantu praktisi menyempurnakan meridian.
Selain tentang dua bahan obat itu, Mo Yun juga memberitahu jika menambahkan akar giok dan ramuan pencuri awan saat memadatkan pil, maka akan meningkatkan keberhasilan sebesar 10%. Selain tentang dua bahan obat sebelumnya, Mo Yun lagi dan lagi memamerkan pengetahuannya dengan mengatakan jika menambahkan karang giok besi dan teratai setengah cabang dalam pil kelas 5 dan 6, maka akan meningkatkan keefektifannya sebanyak 30%. Pada semua penjelasan itu, si terlihat sama sekali tidak tertarik dan merasa ngantuk. Lantas Mo Yun memberitahu kalau resep warisan keluarganya dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit pinggang dan penyakit ginjal hanya dengan satu pil. Mendengar penjelasan terakhir Mo Yun, tiba-tiba saja si menjadi begitu emosi dan menyuruh Bai Tujian untuk keluar. Sedangkan si akan mencoba mendisiplinkan Mo Yun. Setelah Bai Tujian keluar, si secara tiba-tiba menjadi begitu ramah kepada Mo Yun dan bertanya mengenai bagaimana cara Mo Yun bisa mengetahui penyakit pinggang dan ginjal yang dialami oleh si. 我先告退了。小友， Mo Yun dan santai menjawab bahwa ia bisa menyadari kedua penyakit itu hanya dengan merasakan denyut nadinya saja. Si kemudian mengatakan kalau ia sangat kagum dengan Mo Yun dan menganggap kalau dia adalah bibit yang bagus dalam ilmu pemurnian pil. Tanpa rasa ragu, Mo Yun secara terang-terangan memberitahu identitas aslinya yang berasal dari benua Tianyun. Demi mendapatkan kepercayaan si, Mo Yun mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang mata-mata. Selama si mau percaya dengan Mo Yun, maka Mo Yun bisa menjalin kalau si dapat menjadi seorang alkemis suci. Terlebih lagi, kedatangan Mo Yun ke dalam 3000 dunia kecil, tepatnya di Gunung Pedang Surgawi, hanyalah sebuah kecelakaan saja, dan bukanlah sebuah kesengajaan. Mo Yun kemudian mencoba menjelaskan kalau teknik yang silat itu seperti melawan racun dengan racun, yang mengharuskan dia mengkonsumsi empedu ular dari waktu ke waktu untuk menekan serangan balik dari racun tersebut. Oleh karena teknik yang dilatih si itulah, dia bisa mendapatkan penyakit pinggang dan ginjal. Tanpa pikir panjang lagi, si pun memutuskan untuk percaya dengan Mo Yun dan meminta dia untuk menjelaskan mengenai pil penyembuhnya. Lalu Mo Yun mengeluarkan sebuah pil hitam yang memiliki bau yang sangat menjijikan. Meskipun memiliki bau yang tidak sedap, si tetap saja meminumnya hingga pada akhirnya seketika semua racunnya keluar dari dalam tubuh si. 你小子，这丹，我要你死无全尸！ Mo Yun kemudian memberitahu kalau pilnya itu hanya dapat menyembuhkan gejalanya saja, karena tidak dibuat dengan bahan obat yang langka. Bahan obat langka yang dimaksud oleh Mo Yun adalah bunga akasia 9 bintang. 九星合欢花，丁伟。那阳天阴地上任务，九星合欢花。 Oleh karena si mulai percaya dan menyukai Mo Yun, si pun memutuskan untuk memberikannya sebuah token pedang surgawi. Bagi siapa saja yang memegang token pedang surgawi, maka orang itu akan menjadi terkenal. Demi bisa mendapatkan keuntungan dan kepercayaan yang lebih dalam, Mo Yun akan memikirkan cara agar bisa mendapatkan bahan-bahan obat untuk memurnikan pil embun giok. 老狐狸，骗了我，哪怕我拼， 赶紧想办法搞到了撑呢，威胁你干嘛？ Kemudian Mo Yun memberikan sebuah daftar yang berisi bahan-bahan penting yang diperlukan untuk memurnikan pil yang akan menyembuhkan si. Sebelum Mo Yun pergi, si sempat memberikan sebuah pil yang berguna untuk memulihkan luka Mo Yun. Melihat pil yang diberikan oleh si, Mo Yun menyadari bahwasanya pil itu adalah racun kelas rendah. Jika Mo Yun meminumnya, maka Mo Yun bisa saja dikendalikan dan diperbudak oleh si. Beruntungnya Mo Yun memiliki api surgawi di dalam tubuhnya, sehingga sekalipun Mo Yun meminum racunnya, ia bisa menghilangkan racun itu dengan api surgawi. Setelah meminum racun itu, Mo Yun langsung pergi meninggalkan si. Di sisi lain, terlihat ketika Zhou Zi sedang mengobrol bersama temannya, tiba-tiba saja salah seorang pria bernama Shao Kahn datang mengganggu. Melihat kedatangan Shao Kahn, Zhou Zi menjadi begitu terkejut karena dia bukanlah murid dari puncak usia. Shao Kahn pun memberitahu kalau ia diperintahkan oleh seniornya yang bernama Wang Xinsu untuk meminjam sesuatu kepada puncak usia. Pada saat itu, Shao Kahn terlihat sedang mengolok-olok dan merendahkan Mo Yun, sehingga Zhou Zi pun menjadi begitu emosi terhadap Shao Kahn. Tak terima dengan ucapan Shao Kahn, Zhou Zi langsung mencoba memukulinya. Akan tetapi Shao Kahn langsung menendang Zhou Zi dan juga menginjakkan kakinya ke kepala Zhou Zi. 何必这么作践自己呢？不与你耽误时间了。 Setelah mengacau, Shao Kahn pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Namun secara tiba-tiba Bai Tujian datang dan mempergoki perlakuan Shao Kahn terhadap muridnya. Bukannya merasa bersalah, Shao Kahn justru dengan santai mengatakan kalau ia hanya membantu Bai Tujian untuk mendisiplinkan murid tukang.
Lalu Sokang juga memberitahu bahwa senior Wang Xingsu berkata jika Beitujian menginginkan sebuah pil milik Wang Xingsu, maka dia itu dapat menukarnya dengan tungku roh miliknya. Dan tegas Beitujian menyuruh Sokang agar segera pergi dan memberitahu Wang Xingsu kalau dia terlalu kebanyakan berhayal sampai-sampai ingin menukarkan sebuah pil dengan tungku roh. Dan perasaan tak senang, Sokang pun sempat ingin berpamitan. Namun Muyun yang baru saja datang langsung menghalanginya. Tak terima dan tindakan yang dilakukan oleh Muyun, Sokang pun menyampaikan sebuah keluhan kepada Beitujian mengenai murid-murid tukang di puncak Wuxian. Tanpa rasa ragu, Muyun langsung menendang Sokang hingga membuatnya terpental. Muyun kemudian menyuruh Sokang agar segera meminta maaf kepada Joji dan Beitujian. Kemudian dia kembali menendang Sokang sampai membuatnya terlempar, sehingga Sokang pun menjadi begitu emosi. Merasa tak mampu melawan Muyun, Sokang pun memutuskan untuk memanggil kakeknya bernama Shao Yuan dan memecahkan sebuah token. Seketika Shao Yuan pun datang sambil mencari-cari orang yang berani menyakiti Sokang. Bukannya takut, Muyun justru dengan santai meremehkan Shao Yuan yang merupakan pelindung pedang dari Gunung Pedang Surgawi. Tak terima dengan ucapan Muyun, Shao Yuan pun mulai mengumpulkan kekuatannya dan mencoba menyerangnya. Akan tetapi secara tiba-tiba Shao Yuan berhenti melepaskan serangannya dan tampak ketakutan ketika melihat yang ada pada tangan Muyun. Lantas secara mengejutkan, Shao Yuan pun langsung memari cucunya sendiri dan segera pergi dari tempat itu. Pada malam harinya terlihat Muyun sedang memberikan sebuah buku teknik pemunihan tulang dan menyuruh Joji untuk berlatih. Setelah memberikan buku itu, Muyun mulai memikirkan cara agar bisa dan cepat menemukan bahan obat untuk memunikan pil embun giok. Jika Muyun berhasil memunikan pil embun giok, maka Muyun dapat mengembalikan kultivasinya karena telepati ilahi tingkat 10. Di sisi lain terlihat Shao Yuan sedang mengajukan keluhan kepada ketua sekte bernama Tian Wuji mengenai tindakan si yang memberikan token pedang surgawi kepada seorang murid tukang. Bahkan Shao Yuan juga meminta Tian Wuji untuk mengambil token pedang surgawi itu dan memintanya untuk menghukum si dengan keras. Tian Wuji pun memberitahu kalau si adalah alkemis bintang 10 dan seorang tetua gunung pedang surgawi, sehingga tidak mungkin untuk menghukumnya hanya gara-gara masalah sepele. Dan tujuan menyingkirkan si, Shao Yuan pun memberitahu kenalannya yang merupakan seorang alkemis bernama Bi Yuantou dari sekte Yun Yaodan. Shao Yuan menyarankan kepada Tian Wuji agar membiarkan si dan Bi Yuantou untuk berkompetisi dalam masalah pemunihan. Pada keesokan harinya, si terlihat menjadi begitu emosi setelah mendengar kabar mengenai perikutan seorang alkemis bernama Bi Yuantou. Apalagi dia itu menantang si untuk bersaing dalam hal pemunihan pil. Muyun kemudian menyuruh si agar tidak takut dan menerima tantangan tersebut. Lalu si mengatakan jika Muyun bisa membantu si dalam masalah kompetisi pemunihan pil, maka si berjanji akan memenuhi semua permintaannya. Selama si bisa menemukan kedua bahan itu, maka Muyun akan menunjukkan cara mengalahkan Bi Yuantou. Tanpa pikir panjang lagi, Muyun langsung menerima kesepakatan itu dan meminta si untuk mencari dua bahan obat. Dua bahan obat itu adalah buah boneka wajah giok dan rumput jantung 9 lubang. 那我在天剑门可真就是一小你弟子。有效会心草，这2种草药，放心，3天。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.